Selamat pagi adik-adik Pitariki. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Kami percaya adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita ya. Tidak ada yang sakit, tapi semuanya dalam keadaan sembuh dan sehat, semangat. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau memulai ibadah Victory Kids. Kami percaya adik-adik semuanya sudah siap beribadah kan? Iya, kami percaya semua sudah siap untuk beribadah saat ini. Untuk itu, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Semua lipat tangan, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan menganugerahkan hari yang baru, waktu yang baru, dan hidup yang baru bagi kami. Kami mau kembali nikmati Tuhan, di bawah pengawasan Tuhan, dan kami yakin dan percaya rancangan Tuhan indah bagi kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan beribadah di hadapan Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh hadir di hati kami, di hidup kami, di rumah kami. Tuhan memberkati semua anak-anak Victory Kids yang saat ini mengikuti ibadah Victory Kids. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan yang memberkati kami dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semangat adik-adik saat ini memuji Tuhan. Siapa yang semangat? Iya, sudah siap memuji Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Kita bersama-sama untuk meninggikan Tuhan karena Dia adalah Raja kita yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sebagai bukti kasih kita mau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan Yesus. Yuk kita bersama-sama. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian.
yang patut kita puji. Karena Yesus sudah mengasihi saya dan adik-adik semuanya. Jadi sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, kita akan tetap sembah Tuhan dan memuji Tuhan Yesus. Kita akan kembali pujian ini. Haleluya. Lebih indah dari segala-galanya dalam hidup adik-adik semuanya dan juga dalam hidup tante ya. Oleh sebab itu adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap? Iya, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati
kasih Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan lewat suara kami, lewat nyanyian kami, lewat gerakan kami. Tuhan, kami percaya Engkau disenangkan dan Engkau dimuliakan Tuhan. Inilah yang bisa kami berikan dari kami anak-anak Victory Kids. Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu Tuhan menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau belajar cerita firman Tuhan tentang kasih yang daripada Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau yang terlebih dahulu menyayangi kami. Engkau telah berkorban demi kami Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, ajar kami agar kami boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu. Bukti kasih kami kepada Tuhan. Ajari kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Menjadi itu firman-Mu adalah isi hati-Mu untuk mengajar kami agar kami belajar menjadi anak Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan lewat tante yang akan menceritakan firman Tuhan. Berkati juga tante yang akan cerita. Biarlah urapan yang daripada Allah boleh turun saat ini. Berkati juga adik-adik kami Victory Kids, bahkan orang tua yang ikut mendampingi saat ini. Tuhan, urapi mereka agar mereka boleh mengerti dan tahu apa yang menjadi rencana-Mu, menjadi isi hati-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tante Muti sama Tante Opnina yang sudah memuji memuliakan Tuhan. Dan adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini berjudul Sikap Kita Terhadap Allah. Nas Alkitabnya tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 11 dan Matius 22 ayat 37. Nah, adik-adik, di dalam rumah kita atau di lingkungan kita atau di tempat adik-adik sekolah pasti ada peraturan. Nah, kalau di rumah, orang tua memberikan peraturan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Di sekolah juga seperti itu, supaya peraturan yang di sekolah bisa dijalankan dan semua proses belajar mengajar boleh terlaksana apabila peraturan ini dilaksanakan. Bahkan peraturan yang dibuat di masyarakat kita bukan cuma berlaku buat anak-anak aja, tetapi sampai orang dewasa juga. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah berlaku. Nah, misalkan adik-adik, kalau di rumah tidak ada peraturan, adik-adik sembarangan aja, tidak ada yang menuruti orang tua, pasti keadaannya akan kacau. Atau saat adik-adik di sekolah tidak mau mengikuti peraturan yang diberikan guru, misalnya disuruh seragam kayak gini, seragamnya nggak dipakai, atau berangkat ke sekolah disuruh jam 7, datangnya jam 10, pasti proses belajar mengajar di sana tidak akan terlaksana. Atau orang dewasa di saat bekerja, yang punya perusahaan memberikan peraturan seperti ini harus dilaksanakan. Nah, seandainya orang-orang dewasa ini tidak melaksanakannya, pasti pekerjaannya itu tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan kalau kita juga di jalan-jalan juga, kalau kendaraan tidak mengikuti peraturan yang diberikan oleh aparat keamanan, ya apa yang adik-adik yang terjadi? Pasti banyak kecelakaan yang terjadi. Karena apa? Yang harusnya jalurnya ke kiri,
semua. Dan apa yang terjadi? Kecelakaan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita juga bermasyarakat, supaya peraturan-peraturan ini terlaksana, tujuannya adalah untuk supaya terjadi keamanan, ketertiban di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cerita kita pada hari ini dikatakan sikap kita terhadap Allah. Allah juga memberikan perintah di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum manusia itu memberikan perintah, sebelum manusia itu mempunyai akal untuk memberikan perintah kepada masyarakat, ternyata Allah sudah lebih dulu memberikan perintah kepada umat manusia. Tujuan Allah memberikan perintah ini apa, adik-adik? Iya, tentu supaya manusia itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Supaya hubungan manusia itu dengan manusia yang lain terjalin dengan rukun, dan juga hubungan antar manusia dengan Allah juga terjalin dengan baik. Akan terjadi hormat menghormati. Nah, adik-adik, waktu Musa membawa keluar bangsa Israel daripada tanah Mesir, di sana Allah memberikan 10 perintah kepada Musa, supaya ke-10 perintah ini dikasih tahu kepada bangsa Israel. 10 perintah ini harus dilakukan di dalam kehidupan bangsa itu. Nah, di dalam 10 perintah ini terjadi 2 bagian. Ada 2 bagian. Perintah pertama sampai ke-4 yaitu perintah untuk menghormati Allah. Dan perintah ke-5 sampai ke-10 yaitu perintah untuk menjalin hubungan, atau menghormati dengan manusia. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan membahas tentang perintah pertama sampai ke-4 yaitu perintah hubungan antar manusia dengan Allah. Nah, adik-adik, perintah pertama yaitu tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Di sana tertulis, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, maksud Allah apa ya di dalam perintah pertama ini? Dikatakan di sana, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, adik-adik, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak berpikir kalau kita punya barang, apa itu mungkin sepatu bagus, atau sepeda, atau yang anak-anak yang udah agak besar, HP, motor, kita berlebihan menyayangi barang-barang kita ini. Bahkan adik-adik yang sekarang sudah main HP, lebih fokus kepada HP-nya atau fokus ke barang-barang yang berharga, sehingga apa? Kita lupa kepada Tuhan. Karena kita sibuk menyayangi barang-barang kita ini, akhirnya apa? Kita lebih menyayangi barang kita ini daripada Allah. Kita jadikan ini seperti yang dimaksud seperti Allah lain. Karena apa? Kita lebih mengasihi barang-barang kita ini daripada Allah. Kenapa? Kita tidak
lagi memberikan waktu kita kepada Tuhan. Kita jadi lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita jadi lupa menjalin hubungan kepada Tuhan. Mau tidur, lihat-lihat dulu HP-nya, disayang-sayang, dipeluk-peluk. Atau mau bergaya, dilihat-lihat sepatunya, lihat-lihat sepedanya atau motornya, atau bahkan kita lebih mengasihi pendidikan kita. Kita lebih mengutamakan pendidikan kita daripada Tuhan. Padahal adik-adik apa? Semua yang ada di dalam kehidupan kita ini berasal daripada Allah. Tetapi karena pikiran dan perhatian kita lebih mengutamakan apa yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita melupakan Allah. Kita jadikan ini menjadi yang utama. Padahal Allah mau Dia yang lebih utama di dalam kehidupan kita daripada harta kita, daripada uang kita, daripada rumah kita, atau daripada pendidikan kita. Tentu adik-adik, Allah tidak melarang kita memiliki harta, tetapi apa? Kita jangan mendewakan harta kita. Kalau Allah memberikan kita harta, kalau Allah memberikan kita kepintaran, mari kita bersyukur karena semua itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah yang berkenan memberikan itu kepada kita. Jadi, di dalam hidup kita, kita harus lebih mengutamakan Allah di dalam hidup kita daripada mengutamakan harta kita. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa Allah lah yang utama di dalam hidup kita. Nah, perintah yang kedua tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Di sana dikatakan, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, jangan sujud kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, adik-adik, kita juga, Allah juga memberikan perintah kepada kita umatnya supaya apa? Kita tidak menyembah patung. Nah, patung itu seperti apa ya adik-adik? Iya, patung yang dibuat menyerupai, mungkin ini menyerupai manusia, atau menyerupai binatang, atau batu besar, atau pohon besar. Kita tidak boleh menyembah ke sana, karena itu adalah berhala. Dan Allah tidak mau kita menyembah kepada mereka. Atau mungkin sekarang zamannya ada cincin. Wah, di sini ada kekuatan, di dalam cincin ini ada kekuatan. Jadi kita percaya kepada kekuatan daripada cincin ini. Kita jadi percaya penuh kepada cincin ini. Atau juga kepada benda-benda zaman dulu seperti keris atau samurai yang panjang. Kata orang-orang, itu ada isinya. Jadi kita percaya ke situ. Bahkan kita memberikan ramuan-ramuan, memandikannya. Bahkan kita percaya kepada benda-benda tersebut. Nah, Allah tidak mau kita percaya kepada patung-patung ini atau benda-benda tadi. Karena apa? Allah itu adalah roh. Kita menyembah Dia dengan iman. Kita tidak bisa melihat Allah, tetapi dengan iman kita percaya bahwa Allah itu ada. Jadi tidak ada berbentuk patung kita sembah ke situ, tidak ada ya. Kita mempercaya Allah itu dengan iman kita.
Dan perintah yang ketiga adalah tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 7. Di sana dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, adik-adik, mungkin kita tidak sadar ya, kalau kita bercanda dengan teman-teman, atau kita saat kita mengucapkan kata-kata bohong atau dusta, kita berkata, kita bersumpah demi Tuhan. Nah, adik-adik, kita tidak boleh melakukan itu. Karena apa? Di dalam kehidupan kita juga yang benar juga, saat kita mengucapkan hal yang benar juga, kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Allah. Karena nama Allah itu kudus adanya. Jadi adik-adik, jangan dibikin mainan ya. Kamu bohongnya. Ayo sumpah. Sumpah demi apa? Sumpah demi Tuhan. Saya tidak berbohong. Nah, adik-adik, nama Tuhan itu tidak boleh kita buat jadi mainan. Karena apa? Firman Allah berkata bahwa pada zaman akhir nanti semua orang berlutut menyembah nama Yesus, nama Tuhan kita, Tuhan di atas segalanya. Jadi adik-adik ingat ya, jangan karena cuman bercanda kok. Tidak boleh, dalam bercanda juga nggak boleh. Karena apa? Karena dari bercanda jadi kebiasaan. Jadi kita tidak boleh main-main akan nama Allah kita. Nah, itu perintah Allah yang ketiga. Dan perintah keempat yaitu tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Nah, adik-adik, kalau zaman sekarang disebut hari Sabat itu yaitu hari Minggu. Nah, adik-adik, jangan karena kita asik bermain-main, akhirnya apa? Orang tua menyuruh ayo ibadah. Tidak mau. Saya pengen main aja. Padahal adik-adik, Allah itu sudah memberikan kita waktu selama 6 hari untuk melakukan kegiatan kita. Apa itu bersekolah, apa itu bekerja, Allah sudah memberikan waktu selama 6 hari. Allah itu cuma meminta 1 hari, yaitu hari yang ke-7. Mari adik-adik kita memberikan waktu kita, hati kita kepada Tuhan. Kita mengikuti ibadah di hari Minggu. Mungkin saat ini masih ibadahnya online. Mari kita melakukannya meskipun di rumah masing-masing. Kita sungguh-sungguh melakukannya, kita beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan karena asik bermain, asik kegiatan, mengikuti kegiatan di sana sini, akhirnya apa? Kita tidak beribadah. Kita harus menguduskan hari Minggu itu sebagai hari khusus buat Tuhan kita. Ya adik-adik, 4 perintah yang berhubungan untuk mengasihi Allah kita. Dari 10 perintah yang diberikan Allah, cuma 4 perintah untuk mengasihi Allah. Yang pertama tadi apa? Jangan ada bagimu Allah lain. Yang kedua, tidak boleh menyembah patung. Yang ketiga, tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Dan yang keempat yaitu menguduskan hari Sabat. Ingat ya adik-adik, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Dan ayat hafalan
hafalan kita tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 yang berbunyi, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Mari adik-adik kita lebih mengasihi Allah kita, mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, memberikan hidup kita, waktu kita kepada Tuhan saja. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat pagi hari ini Engkau sudah mengingatkan kami bagaimana kami mengasihi Engkau Tuhan, bagaimana kami memberikan waktu kami kepada Engkau Tuhan, mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Mari ajar anak-anak-Mu Tuhan supaya mereka boleh mengerti Tuhan akan kasih mereka terhadap Engkau. Dan firman-Mu boleh berhenti saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan bekerja Tuhan di dalam setiap hati anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.